Poin yang ke-14. Poin yang ke-14 adalah dari apa? Akhlak ya. Poin ke-14 mulatafatuhu wa muda'abatuhu. Berlaku lemah lembut dan bersenda gurau dengannya. Tidak diragukan lagi bahwasanya berlemah lembut dengan anak, bersenda gurau, bermain-main dengan anak itu mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan anak tersebut dengan perkembangan yang bagus, yang sehat, yang normal. Gitu. Li'anna la'iba juz'un la yatajarra'u min hayati, karena permainan itu bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupannya, ya. Tidak bisa. Itu sesuatu yang melekat. Karena fasenya fase bermain gitu anak tersebut. Maka jangan menganggap enteng tentang bermain dengan anak-anak itu, ya. Dengan marahan seorang seperti itu ya. Nganaonan aja udah kudu jeung budak gitu ya. Nanti akan bertabrakan dengan fitrah mereka yang Allah telah tetapkan atas mereka. Mengganggu. Bal syarik al-atfala, bahkan temani anak-anak tersebut, ya, temani anak-anak tersebut. Ya. Kalau anak-anak kita laki-laki berarti kalau main bola jeung urang, jeung bapana. Kan begitu. Ya. Ya. Berenang, main bola, ayun-ayunan, lulumpatan, apa yang atau anak perempuan apa? Anyang-anyangan, berarti jeung ibu namanya jeung bapana. Ya. Temani ya, anyang-anyangan. Anyang-anyangan tak penyakit lain. Ya. Ketika main rumah-rumahan apa saja kan anak-anak perempuan berbeda ya laki-laki dengan laki-laki. Terutama kalau gak ada temannya, itu temani. Ya. Bersenda gurau dengan mereka hingga mereka itu menyukai engkau, menyukaimu. Jadi karena bersama-sama main jadi senang anak tersebut gitu. Dan akrab denganmu. Oh ya, ya, akrab. Dan juga akan mendengar nasihatmu dan arahanmu. Jadi ketika bermain, kalau dia udah senang dengan kita, ya akan mendengar ya nasihat kita, arahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada nabinya, "Fabima rahmati minallah lintalahum." Kalau bukan karena maka dengan sebab rahmat dari Allah lah, fabima rahmati minallah. Maka dengan sebab rahmat Allah dari Allah lah lintalahum, kau bisa berlemah lembut dengan mereka. Dengan siapa? Dengan orang dewasa. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau Allah engkau dalam keadaan keras, ya, kasar dan keras hati, lan faddu min haulik, tentu mereka akan menjauh, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melembut dengan umatnya, ya. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 59, kalau tidak, mereka akan menjauh. Ya. Maka dengan anak pun lebih-lebih lagi, gitu. Ini kan berbicara tentang Nabi dengan berdakwah ya gitu ya kepada masyarakat dengan cara lembut. Maka apalagi dengan anak-anak yang memang perlu dengan kelembutan. Kalau kasar, tidak mau menemani, tidak ini yang bersengkrama dengan mereka, maka akan jauh. Maka anak-anak jauhlah dengan kita, ada jaraklah dengan kita. Mereka lebih nurut kepada teman-temannya. Betul enggak? Anak-anak itu lebih nurut kepada teman-temannya dibandingkan dengan kita, betul enggak? Mereka takut dijauhi oleh temannya daripada takut dijauhi oleh kita, kan gitu ya. Seperti itu. Maka rela mereka berbohong kepada orang tuanya demi menyenangkan teman-temannya. Maka harus dibangun kedekatan dengan anak itu sehingga mereka itu akrab dengan kita dan mau terus terang dengan kita.
Bila kita dididik ada suatu kesalahan, kekurangan di orang tua kita dulu, ya. Misalkan kita tahu tentang hal-hal kedewasaan yang berkaitan dengan seksual, tahunya dari mana sih kita itu? Oh, tahunya itu dari temen. Orang tua nggak mengajarkan yang baiknya gitu tentang hal itu. Tahunya dari teman, dari pergaulan dan sebagainya. Hal-hal yang bersifat kedewasaan yang tentang balignya perempuan, maka dari ibunya diajarkan. Ya. Pendidikan seksual dari ibunya, dari ayahnya mestinya. Jangan dia tahu malah dari teman-temannya. Seperti itu. Ya, mestinya. Ya, mestinya seperti itu. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam khairun nas li ahlihi, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia kepada keluarganya, sebagaimana dikatakan khairukum, sebaik-baik di antara kalian, khairukum li ahli, adalah yang paling baik kepada keluarganya, anak istrinya. Wa ana, kata Rasul, khairukum, yang paling baik di antara kalian li ahli, untuk keluargaku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik kepada masyarakat, kepada yang lainnya. Sikap itu lebih baik lagi kepada keluarganya. Ya, kayak itu. Sikapnya lebih baik lagi. Ya, ini tauladan kita. Ya. Kesalahan dari kita semua, ya, adalah kadang bersikap baik kepada masyarakat tapi kurang baik kepada istri gitu ya. Koreksi gitu kita semua. Dan nah kebetulan mah bager. Ya, kepada istri enggak. Kalau dulu sebelum nikah bager, suka ngasih, sekarang enggak. Ya, nelayan juga kalau memancing, kalau sudah dapat enggak dikasih lagi. Di luar rumah ramah-ramah, di dalam rumah marah-marah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yulatiful atfala wa yuda'ibuhum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlemah lembut kepada anak-anak dan bersenda gurau dengan mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadli'u lisanahu lil Husain ibn Ali fa yara sabiyyu hamrata lisanihi fa yahushu ilaihi. Lihat bermain-mainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan lidahnya. Bermain-main lidah berarti ya. Ya. Memasang wajah lucu ya, macam-macam ya. Mungkin di Timur Tengah begitu. Kalau kita mungkin memasang wajah lucu ke anak kan gitu ya. Dengan berbagai, kan setiap ini berarti kan ngelelan ya namanya lah gitu ya. Ke Husain ya. Kemudian ke cucunya berarti ya. Ya. Bermain-main dengan wajah lucu. Lalu anak tersebut melihat merahnya lidah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia menjadi tertawa dengan itu, serian gitu. Jadi mamanya memasang wajah lucu ya dengan cucunya. Apakah ini dilakukan oleh kakek-kakek zaman sekarang? Ya. Sebagian kakek, ayah incuna, kali ayah awalnya ramai, resep. Selanjutnya nggak liar, baralik we kadar itu. Bawa tuh incu, teh budak maneh teh kadar itu. Rieu teh lila. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ini bermain-main. Yang mengasuh itu kakek. Ya, lihat. Wa an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu qala ra'aitul Hasan wal Husain. Umar aku melihat Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Hasan bin Hasan. Ala atiqai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas dua pundaknya. Berarti dipangku dua-duana kitanya gitu. Fakultu nikmal farasi tahtakuma. Sebaik-baik kuda itu adalah yang di bawah kalian berdua, yang ditunggangi oleh kalian berdua. Ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar itu kan, ini juga kalimat candaan. Sebaik-baik kuda adalah yang ditunggangi oleh kalian berdua, ke cucunya. Ya. Candaan banyak. Kalau Rasulullah nyebut kuda kan gitu ya. Faqala Rasulullah berkomentar menjawab, wa ni'mal farisan huma. Dan sebaik-baik penunggang kuda adalah keduanya. Kan Hasan Husain cucu Nabi ya, sebaik-baiknya. Rawahu Abu Ja'al. Artinya kekudaan ya, dengan ayah dengan kakeknya berarti kan bermain-main itu, dekat ya, seperti itu. Wa kana yunaibu akha Anas bin Malik. Dan adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersenda gurau dengan adiknya Anas bin Malik. Itu dengan mengatakan, ya Abu Umair ma fa'ala Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu yang suka dibawa-bawa itu? Kan bermain. Bermain. Berarti bermain dengan apa? Dengan bersenda gurau. Menyapa anak berarti ya. Ya, menyapa anak. Ya. Menyapa anak. Menyapa anak laki-laki. Mana burungnya? Kan gitu. Lain-lain baud we wapang jeung budak. Ya. Yang barudak teh. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ya. Ke anak perempuan juga sama. Ya. Diriwayatkan dari Imam Bukhari. Dari hadis Ummu Khalid binti Khalid. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin fiha khamisah sauda'un saghirah. Nabi didatangkan dengan baju dari suf, dari wol atau harir atau sutra yang bergaris-garis yang bercorak. Kecil-kecil garis-garis hitam, saudaun saghirah. Man tarawna anak suwahadhihi. Siapa yang kau lihat kami memakai hal itu? Pasakatal kaum diam. Qala ituni bi Ummi Khalid. Datangkanlah dengan Ummu Khalid. Fa utiya biha tuhmalu fa khadal khamisa bi yadihi fa albasaha. Kemudian si pakaian tersebut dipakaikan oleh anak kecil Ummu Khalid. Abli wa akhliki, semoga doa abli wa akhliki, semoga pakaian itu dipakai sampai kusam, belel ya, dan sampai robek. Wa kana fiha alamun akhdar au asfar. Dan dalam pakaian tersebut oleh anak perempuan nih Ummu Khalid, ada garis-garis hijau atau kuning. Jadi si pakaian anak itu, anak perempuan itu ada garisnya hijau atau kuning. Dia mengatakan, maka ya Ummu Khalid hadza sanah. Wahai Ummu Khalid, ke anak kecil kan tadi Abu Umair. Anak kecil perempuan, wahai Ummu Khalid, hadza sanah. Ini bagus. Sanah dengan bahasa Habasyah artinya Hasan. Ini bagus banget gitu ya. Ke anak kecil dipuji pakaiannya. Pakaian anak perempuan kecil itu. Ya. Ini dilihat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bermain muka yang wajah yang lucu. Dari hadis Mahmud bin Rubai, Akal tu minan Nabi. Aku ingat Nabi Shallallahu alaihi wasallam majzatan mazaha fi wajhi, menyembur satu semburan ke wajahku. Cara bermain, sekali lagi, cara bermain orang Arab berbeda kadang dengan kita. Mabura gitu ya. Gitu, main-main. Mungkin layak atau tidak di kita?
Dia budak teh. Aduh Ustad. Dia budak. Wa ana ibnu khamsi sinin min dal'in. Dan aku waktu itu sedang usia 5 tahun. Bermain-main itu namanya. Ya. Ya sekali lagi ini cara bermainnya berbeda. Ya, kadang berbeda. Ada dulu saya punya teman orang Arab yang ada tinggal di sini, orang Yaman. Dia cara main kalau bermain dengan kita udah pada dewasa sebenarnya. Suka ngambil kopiah gitu nya. Cik urang mah sopan, ari bagi mereka mah biasa aja gitu ya. Ambil kopiah kita dicabut gitu ya, main-main atuh. Lah kieu ceng orang Arab. Jadi nggak mesti siapa, tapi ini menggambarkan bahwasanya mungkin juga cara permainan orang timur, kita timur atau selatan-selatan. Timur dengan timur tengah beda gitu ya. Yang menyembur kan main-main air berarti dengan anak menyemburkan ke mukanya. Gitu. Nabi SAW kata siapa? Mahmud bin Rabi. Dalam hadis ya Aba Umair ma fa'ala Nuwair itu terdapat faidah dari para ulama. Diambil dari Tarbiyatul Abna ya, fikih Tarbiyatul Abna. Abu Abdullah Mustafa Bil Anadawi. Ya, faidah dari itu dari ya Abu Umair. Dalam riwayat lain kan gini. Dalam riwayat Mali Aral ya Abu Umair hazinan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Umair si adiknya Anas bin Malik itu, dalam keadaan sedih. Ya. Kenapa anak itu sedih? Maka orang-orang mengatakan mata nughairuhu. Burung kecilnya mati. Jadi sedih si anak itu, ya, yang biasa dimainin dibawa-bawa oleh Abu Umair itu. Diambil faidah istinbat para ulama dari hadis ini. Yang pertama, boleh memberikan kunyah kepada anak kecil. Anak kecil, ya, masih 5 tahunan gitu, Abu Umair. Ya boleh memberi kunyah kepada anak kecil. Yang kedua, walaupun ini tidak lumrah biasa di kita ya. Kemudian bolehnya bersenda gurau ya. Dan mengulang-ulang candaan ya dengan anak. Itu sunnah. Bukan rukhsah, bukan keringanan, tapi sunnah juga. Kemudian diantaranya juga at-talatuf bisadiq saghiran, berkasih sayang lemah lembut kepada teman baik kecil maupun besar. Dan bertanya tentang keadaannya. Ya, bertanya tentang keadaannya, gimana keadaannya. Itu disunahkan demikian, bertanya. Yang selanjutnya diantaranya jawazul lu'bis saghir bit-tayr. Bolehnya anak kecil bermain burung. Ya. Dan boleh orang tuanya membiarkan membiarkan anak bermain sesuatu yang dibolehkan, kecuali sesuatu yang tidak dibolehkan. Apa yang tidak dibolehkan misalkan? Bermain dadu, bermain catur, bermain musik, ya gitu ya. Yang boleh dibiarkan aja. Atau mau nyanyo manuk, misalkan. Enggak, biarin, enggak boleh. Bolehnya jajan membelanjakan hartanya pada sesuatu yang menyenangkan anak. Artinya memberikan mainan terhadap anak itu kan itu pakai artosnya ya, marahal. Itu boleh gitu ya. Jadi boleh memberikan membelikan mainan anak-anak
yang mubah yang boleh. Dan juga wajawaju imsakil thair fil qafasi. Boleh mengurung burung di sangkar, boleh. Madama yut'imuhu wa yusqihi, selama dikasih makan dan dikasih minum. Wah, tukang nyoo manuk resep langsung. Aya dalil nanya gitu. Saya bukan termasuk sana. Tapi kalau dikasih boleh, nanti dijual. Ya. Di antaranya juga mukhatabatul atfal ala qadri ukulihim. Berbicara dengan anak sekadar akalnya. Ya, gitu. Nabi SAW, lihat kembali ke kitab yang pokok. Maron sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslama yantadiluna. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati apa nih? Melewati sekelompok orang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irmu bani Ismail fa inna abakum Romia, Roma, Yarmi, Armu berarti ya. Bani Ismail fa inna abakum kana romiyan. Bermain panahlah, lemparlah atau memanahlah Bani Ismail, keturunan Ismail. Sesungguhnya nenek moyang kalian itu dulu adalah pemanah. Armu wa ana ma'a bani fulan. Memanahlah dan aku bersama Bani Fulan. Aku bersama Fulan, kata bersama kelompok ini. Fa'amsaka ahadul fariqaini ala romhi. Maka salah satu kelompok diam, tidak mau memanah. Faqala, maka kata Rasulullah, malakum la tarmun. Kenapa kalian tidak memanah? Mereka mengatakan, kaifan narwi wa anta ma'ahu. Bagaimana kami memanah sedangkan engkau bersama mereka? Gitu, gak mau. Ya. Faqala, kata Rasul, irmu atau armu? Armu wa ana ma'akum kullakum. Panahlah dan aku bersama kalian. Sok bermain panah-panahan dan aku bersama kalian. Artinya Nabi bersama-sama mereka memanah. Ya, seperti itu. Bersama-sama mereka. Kemudian wa an Abdullah bin Haris, dari Abdullah bin Haris, faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasufu Abdullah wa Ubaidillah wa katsirun min bani Abbas. Rasulullah mau bikin sab Abdullah dan Ubaidillah dan anak-anak dari Bani Abbas. Dibikin sab, mereka berjajar, ya, anak-anak tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, man sabaqa ilayya falahu kada wa kada. Siapa yang duluan sampai kepada saya, maka baginya adalah ini dan ini. Nanti dikasih hadiah gitu dah. Sok, siapa yang cepat-cepat ke saya, lari. Qala fayastabiquna ilaihi, maka mereka berlomba menuju Nabi. Fayaqauna ala dhuhrihi wa sadrihi, maka ada yang mengenai punggung Nabi, wah gitu ya. Ada yang mengenai dada kami, pahila baru kan akrab ya. Fayuqabbiluhum, maka Nabi kemudian menciumnya, wa yatazimuhum, dan memeluknya, memeluk dan menciumnya. Diriwayatkan oleh Ahmad. Dan biasakan mencium anak, ya, mencium anak. Nabi SAW biasa mencium anaknya, biasa mencium cucunya. Ya. Biasa seperti itu. Sehingga pernah ada seorang yang melihat Nabi SAW mencium cucunya. Ya. Ada seorang dari Arab Gunung, aku punya cucu lebih daripada 10. Aku anak dan aku belum pernah mencium dari mereka satu pun. Bangga. Saya juga akan ada seorang ustadz yang mencium anaknya. Ayah, bapak-bapak santri nak. Dan saya juga loba incu matara nyium hium hiji acan lah. Meren kitanya. Pada zaman sekarang.
Al-Aqra namanya. Kata Al-Aqra, innali asyratan minal wada. Aku mempunyai anak 10. Maqabiltu minhum ahadan. Aku tidak pernah mencium salah seorang di antara mereka. Panadhara ilaihi Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, summa qala, kemudian berkata, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Jadi ciuman itu sebagai bentuk kasih sayang. Ya, sebagai bentuk kasih sayang. Suka mencium apa? Cucunya, mencium anak yang lain juga seperti itu. Ya. Gespuguh mencium istrinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum apa? Sebelum pergi ke masjid, qabilu ba'd azwajihi, mencium sebagian istri-istrinya, baru keluar dari masjid. Ya. Ya. Mencium istri-istrinya, mencium sebagian istrinya. Ciuman apa itu? Ciuman sayang. Karena ciuman itu minimal ada 2. Ada ciuman sayang, ada ciuman hayang. Ya, beda. Ciuman hayang beda. Ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kanat Aisyah tu tal'abu ma'al banat. Dan Aisyah itu biasa bermain dengan anak-anak yang lain karena dinikahi dalam usia masih dini, pernikahan dini. Dan pernikahan Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundang mereka untuk mempersilahkan anak-anak yang lain untuk bermain bersama Ibunda Aisyah. Masih suka main-main, ya. Halaman 34. Wa antarikil la'bi tabusu fil akhlaq, tabusu fil atfalil al akhlaq al hasanah qasidki. Dengan cara bermain itu tabus mendorong kepada anak itu bisa berakhlak yang baik seperti kejujuran. Bermain-main itu kan ada permainan itu ada kejujurannya seperti apapun ya. Maneh malicik, kamu malicik gitu. Berarti kan memang harus jujur dalam bermain itu. Wal amanah wa ghairiha. Jadi dalam permainan itu ada pendidikan kejujuran. Dan juga kau bisa memperingatkan mereka dari akhlak yang buruk, ya. Seperti dusta, khianat, menipu, dan lafad-lafad yang jelek yang lainnya. Kadang-kadang ketika bermain keluar kata-kata yang buruk, ya. Yang mereka itu spontan. Makanya kita peringatkan, ya. Ya. Keluar kata-kata anj gitu ya, seperti itu. Ya, ketika nggak didapatkan, misalkan kalau main kucing-kucingan, lari-larian atau sebagainya, atau main badminton atau apa dan sebagainya, keluar kata-kata itu yang buruk itu, maka peringatkan, jangan ngomong gitu. Diganti dengan yang lainnya.